Anda bisa buktikan ada perbuatan ini, lakukan upaya hukum, selesai, nggak usah gaduh. Di depan publik bicara komunis, bicara apa, bicara apa. Saya bukan cucu Pak Bakhtarudin, tokoh PKI. Kakek saya yang itu pengusaha tekstil di Tanah Abang. Nenek saya warga negara biasa, ibu rumah tangga. Dari sisi ayah juga pedagang, ibu atau nenek saya juga guru ngaji, 3 periode. Semua orang Maninjau tahu nenek saya. Kebetulan partainya Masyumi. Jadi kalau dengar yang kayak begini, ini luar biasa lah Pak Karni. Saya diberikan rahmat untuk bisa melihat perspektif dari berbagai macam spektrum. Saya fokus saja ke topik karena tadi ceritanya kan macam-macam itu. Saya juga tidak mau berdebat, apalagi berdebat dengan Tengku Zulkarnain, Buya. Ideologi PKI masih hidup. Jujur, saya sedih, prihatin, kecewa. Isu PKI kembali dihadirkan, meritual setiap tahun pada bulan September. Adresatnya jelas, pemerintah yang berkuasa Pak Jokowi. Walaupun kala itu Pak Jokowi masih PKI balita kalau dipaksakan jadi PKI. Tapi saya yakin isu PKI ini adalah isu yang paling mudah, paling murah untuk mempersatukan dan mendiskreditkan orang, Pak. Yang kedua, PDI Perjuangan lah. Kenapa? Karena PDI Perjuangan lah partai yang paling konsisten, yang paling berani untuk tidak populer, Pak. Selalu memperlihatkan komitmen dan politik afirmatif, menjaga melindungi wong cilik yang termarginalkan, terpinggirkan. Kalau PDI Perjuangan, orang Islam belain gereja biasa, Pak. Itu, Pak. 45 tahun kami setia menjaga, tanpa syarat, walaupun apa. Stigmanya kan dibilang partai komunis, partai kafir. Tapi alhamdulillah insya Allah kami tetap istiqomah, Pak. Kita tahu mana jalan yang benar dan mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Pak Karni, apakah ideologi komunis masih ada? Kalau mau jujur, pastinya kita nggak bisa jawab, Pak. Karena ideologi itu bersifat abstrak. Kenapa? Kan indikatornya tidak di pemikiran untuk kita mengatakan ini komunis atau bukan. Tapi di manifestonya. Betul ya Pak Anar ya? Kalau ide, gagasan, keyakinan, pikiran, kepercayaan, apakah bisa dihukum? Apakah bisa dihukum kita seorang liberalis, fasis, sekuler, Islam fundamental sekalipun? Kan tidak. Kita punya konstitusi yang luar biasa hebat, pasal 1 ayat 3. Bagaimana di negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas itu semua, Pak. Baru bisa dihukum ketika berwujud gerakan, ada manifestasinya. Ada motif, ada perbuatan melawan hukumnya. Ada asas legalitas. Kalau saya mengatakan ini nggak isu ini. Kenapa? Ada undang-undang yang sudah melarang, ada aparat penegak hukum yang berfungsi untuk itu. Apakah ideologi PKI masih hidup? Saya katakan pemikirannya sudah kadaluarsa, Pak Karni. Out of date lah. PKI atau komunis adalah instrumen kaum sana, kaum sini pada waktunya. Sebagian pihak alat perjuangan, alat pergerakan. Tapi sekarang substansinya sudah sirna, Pak. Sudah lekang oleh waktu. Dan terbukti gagal. Partai Komunis Cina itu kemasannya, Pak. Tapi aksi-aksinya tidak seperti yang kemarin. Mau dipaksakan mainkan di sini saat ini, Pak. Nggak laku, Pak. Sebagian dari generasi saya aja sudah tidak mengerti. Apalagi kaum milenial 80 juta umat ini. Nggak menarik memainkan isu ini, Pak. Jujur aja. Ini kan hanya untuk membangkitkan kebencian kepada sekelompok orang. Jahat ini Pak Karni. Isu PKI sekarang nggak ada ruang, Pak. Tidak bisa dicerna, tidak bisa dieksekusi. Ini barang mati, Pak. Justru yang memainkan isu ini akan kontraproduktif, akan menimbulkan sentimen-sentimen negatif dan tidak mendapatkan popularitas publik. Tidak ada nilai elektoral, kecuali apa? Bagi mereka yang mau eksis ya sah-sah aja, dapatlah
Seminggu ini dia diberitain gitu Pak. Tapi poinnya adalah ada yang nampak secara jelas Pak Kani. Ada yang berusaha untuk menempatkan kita sebagai bangsa untuk tidak pernah move on Pak. Ini disengaja, ini sistemik, masif dengan perencanaan yang matang. Kok kita mau begitu? Yang memainkan isu-isu PKI. Sadar, bukannya mereka ahistoris. Tapi ini kan cara mudah untuk apa? Untuk menyebar kebencian. Menyerang kelompok tertentu. Secara tanpa dicerna dan mudah. Dan murah Pak. Kenapa sudah proven, terbukti efektif? Cara-cara ini kan produk rezim lama Pak. Bagaimana adu domba, pecah belah, provokasi dihadirkan. Ini zalim Pak Karni yang memainkan isu-isu PKI padahal mereka sudah tahu ada solusi kebangsaan, Pak. Ada solusi kenegaraan. Apa itu? Saya jelasin satu-satu nih, mudah-mudahan tahun depan nggak ada lagi kita bicara begini Pak. Pertama terkait TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 66 Pak. Jelas 3 poin. Pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, dan larangan menyebarkan, mengembangkan paham ajaran komunis, Leninisme, Marxisme dalam segala bentuk dan manifestasinya masih eksis. Anda bisa buktikan ada perbuatan ini, lakukan upaya hukum, selesai, nggak usah gaduh di depan publik bicara komunis, bicara apa. Kemudian Pak, kalau dibilang partai kami, PDI Perjuangan, saya ingatkan ada TAP 1 MPR 2003 Pak. Peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP-TAP MPRS maupun TAP MPR ada 139. Kalau nggak salah itu. TAP. Apa yang terjadi? TAP MPRS nomor 25 ini masih eksis Pak. Negara masih melarang itu. Penyebar luasan paham komunisme. Bagi yang melihat ada penyebaran paham, manifesto dan macam-macam, bisa dilakukan upaya hukum, nggak usah gaduh Pak. Kok lucu saat ini Pak? Ini masih tetap berlaku kembali, diperkuat dan dipertegas oleh siapa Pak? Oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang katanya PKI ini melarang PKI Pak. Pak Karni, saya ingin sampaikan secara tegas, pasal 2, butir 1, TAP MPRS 25 dinyatakan masih tetap berlaku substansinya. Tapi kenapa? Iya Pak. Jadi seluruh ketentuan diberlakukan dengan syarat apa? Berkeadilan, menghormati hukum, menghormati HAM, dan menghormati prinsip demokrasi. TAP MPR ini disahkan secara aklamasi oleh 156 anggota PDI Perjuangan kala itu Pak. Aklamasi yang katanya kita komunis, kita larang ini Pak. Kemudian yang kedua, nggak usah khawatir, kita punya yang namanya KUHP Pak. Kejahatan terhadap keamanan negara bab 1, pasal 104-111. Zamannya Pak Jokowi, zamannya Ibu Mega dan PDI berkuasa, kita punya yang namanya rancangan KUHP. Apa isinya Pak? Buku kedua bab 1, tindak pidana terhadap keamanan negara. Bagian ke-1-nya, tindak pidana terhadap ideologi negara. Paragraf pertama, larangan penyebaran ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme. Clear Pak. Menteri hukumnya Pak Lauli, PDI Perjuangan, yang katanya komunis. Kita larang Pak komunisme Pak. Kurang apa lagi Pak? Kemudian hukum negara. Ini biar jelas Pak Karni, mohon waktu. Adanya putusan MK nomor 11 sampai 17 PU 1 2003. Membatalkan Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 untuk apa? Bekas anggota PKI, ormas PKI dan tahanan politik yang tadinya tidak punya hak pilih dan dipilih, sekarang punya right to vote dan right to be voter. Saya ingatkan lagi, ada putusan Mahkamah Agung tahun 2011 Pak. Zamannya Pak SBY yang membatalkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 75 yang mencabut, menghapuskan diskriminasi terhadap orang-orang yang dituduh PKI. Sekarang apa ini? Kita masih meributkan yang seperti itu. Pak Jokowi sudah sangat paham, tidak ahistoris, punya alat kelengkapan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rempah dari Indonesia, termasuk juga dari ancaman komunis. Punya BIN, TNI, Polri, BNPT, dan lain-lain.
Kalau ada yang bicara mengenai ini komunis, ini ada gerakan komunis, laporkan. Upaya hukumnya jalan. Kurang apa lagi, Pak? Sikap politik hukum negaranya hadir. Politik afirmatifnya hadir. Keberpihakan dan sikap anti komunisnya juga hadir. Saya mohon juga tolong semuanya jangan berandai-andai. Jangan asumsi sepihak. Jangan paranoid, Pak Karni. Ini tuduhan yang serius. Kami juga ingin katakan begini, Pak Karni, sebentar. Di PDI ada anak PKI enggak? Jawabannya ada. Apa di partai lain enggak ada? Karena ada tahap 1 itu, Pak. Dan kemudian, Pak, mereka yang masuk PDI, begitu masuk PDI tunduk pada aturan main. Tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Tunduk pada hukum negara. Tunduk pada apa? Pancasila 18 Agustus pembukaan undang-undang, Pak. Baik. Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Sama ketuhanan yang Maha Esa. Waktu Anda Itu udah loh, Pak. habis. Sedikit, Pak Karni, kalau boleh ditambahkan. Boleh nggak? Kalau ditambah lebih panjang nggak bisa. 2 Ada menit. yang lain banyak. 2 menit lah, Pak Karni. Di PDI Perjuangan itu, Pak, ya Pak Karni ya, yang PDI cuma 1 orang. Anak TNI itu banyak, anak polisi banyak, anak birokrat banyak. Lah kok kenapa kita dibilang bukan partai TNI atau partai polisi? Malah dibilang partai PKI, Pak. Ini yang ingin saya katakan, Pak Karni, mohon juga dikatakan lagi ada PKI gaya baru. Ini namanya pembodohan umat, Pak. Kalau benar ada PKI saat ini proses, aturan hukum ada, legalitas, regulasi ada, aparat hukumnya ada, laksanakanlah. Jangan dilakukan upaya-upaya yang menyesatkan publik. Film G30 SPKI, kenapa tidak diwajibkan ditonton oleh eranya Pak Jokowi? Saya ingin mengatakan begini, Pak, zamannya Pak Harto aja baru mulai tahun 81. Pak Jokowi tidak pernah melarang, Pak, atau mengizinkan. Kita nggak mau, saya tidak mau melawan lupa. Ada Pak Menteri Penerangan, Pak Yunus Yosvia. Apa katanya? Beliau mengatakan film itu dihapuskan untuk diputar setiap tahunnya. Pak Yunus, Pak, bukan Pak Jokowi, Pak. Bukannya PDI Perjuangan. Begitu juga tadi materi ajar, mata pelajaran, Pak. Menteri Pendidikannya Pak Yuwono, bukannya zaman kami, Pak. Dikatakan apa? Melakukan peninjauan ulang, Pak. Memeriksa seluruh buku-buku sejarah. Untuk diperiksa yang mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Apanya salah Pak Jokowi? Apanya salah PDI Perjuangan, Pak? Kami mohon sekali jangan sampai insinuasi negatif ini jalan terus. Yang lebih ekstrim, apa iya, Mbah Yai, Pak Gus Dur mengusulkan bagaimana TAP 25 itu, Pak? Apa iya dengan mengusulkan itu Pak Gus Dur dibilang PKI? Jahat sekali, Pak. Bapak bangsa kita, Pak. Yang seperti ini kita harus selesaikan dan stop. Nggak boleh lagi, Pak. Nonton bareng. Emang pernah kita ngelarang nonton bareng, Pak? Silakan. Itu hak siarnya televisi. Kita mau wajibkan juga salah, nggak diwajibkan juga salah. Kan sekarang proven. Stasiun TV yang mau nonton, silakan disiarkan. Tapi yang enggak juga tidak apa-apa. Kita tidak mau ada propaganda politik lagi hadir. Baik. Itu Pak Karni.